Halo guys, kita lanjut part 3 nya ya, yaitu materi yang ketiga. Nah, materi yang ketiga itu pemakaian tanda baca. Tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan, misalnya mereka duduk di sana, atau saya ingin membeli micin. Itu harus diakhiri dengan tanda titik di akhiran, atau boneka itu sangat cantik. Titik itu harus diakhiri dengan tanda titik. Terus B. Tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau penbilangan, misalnya telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi. Itu salah satu contoh kalimat tanda koma. Terus tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain dalam bentuk kalimat majemuk. Nah, contohnya adalah hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku. Atau dengan contoh lain lagi, ayah menyelesaikan pekerjaan, titik koma, ibu menulis majalah, titik koma, adik membaca buku cerita pendek, titik. Itu salah satu contohnya. Terus tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhiran suatu pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Misalnya mereka memerlukan parabot rumah tangga, titik dua, kursi, meja, dan lemari. Tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Contohnya, di samping cara lama, diterapkan juga cara baru. Itu contohnya. Di tanda hubungnya itu terletak pada cara. Caranya itu terpisah karena baris pertama itu nggak cukup. Harus dibuat tanda hubung. Terus tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya, misalnya kapan kamu akan pergi ke Bandung, atau apakah kamu suka baju warna ini. Itu salah satu contohnya. Tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Misalnya, alangkah indahnya taman laut di Bunaken, tanda seru. Atau contoh lain lagi, bayarlah pajak pada tepat waktu. Itu salah satu contohnya juga. Terus tanda elipsis, yaitu titik-titik, itu tanda elipsis namanya. Jadi tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahan dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan, misalnya penyebab kemerosotan, titik-titik, atau tanda elipsis akan diteliti lebih lanjut. Atau contoh lain lagi, dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebut bahwa bangsa Indonesia ialah titik-titik atau tanda elipsis. Itu contohnya juga. Terus tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicara, naskah, atau bahan tertulis lainnya. Misalnya tanda kutip itu tanda koma di atas tanda petik itu ya. Contohnya merdeka atau mati. Di antara merdeka sampai mati itu menggunakan tanda kutip. Terus contoh lain, kerjakan tugas ini sekarang. Itu menggunakan tanda petik juga. Terus tanda petik tunggal, yaitu tanda koma di atas. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lainnya. Misalnya, tanya dia, tanda petik ku dengar bunyi, baru itu dibuat tanda petik tunggal, kring-kring. Letakkan tanda petik tunggal itu di kring-kring.
Terus tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk menggapit tanda kurung dipakai untuk menggapit tambahan keterangan atau penjelasan. Misalnya, dia memperpanjang surat izin mengemudi atau SIM. Nah, SIM-nya itu dibuat tanda kurung. Atau contoh lain lagi, warga baru itu belum memiliki KTP. KTP itu singkatan dari kartu tanda penduduk. Nah, tanda kurungnya itu terletak pada kartu tanda penduduk. Terus tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk menggapit huruf kata atau sekelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Contohnya, Sang Sapurba mendengar bunyi gemersik. Atau contoh lain lagi, ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dirayakan secara hikmat. Nah, tanda sikunya itu terletak pada proklamasi kemerdekaan. Itu tanda sikunya. Terus tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penanda masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwin. Contohnya, Jalan Keramat 3 Romawi per 10 atau garis miring 10. Contoh lain lagi, tahun ajaran 2012 garis miring 2013. Terus tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan kehilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Misalnya, dia, tanda penyingkat atau apostrof, yaitu tanda koma di atas, kan Usurati titik. Nah, tanda penyingkatnya itu terletak pada kan, dia kan. Nah, sebelum menuliskan itu harus ditulis dulu tanda penyingkatnya. Atau contoh lain lagi, malamlah tiba. Nah, sebelum menulis lahnya itu harus menggunakan tanda penyingkat, yaitu tanda petik koma di atas. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di materi 3 ini. Akan saya lanjutkan materi keempat di video selanjutnya. Dah.